300 triliun transaksi gelap disebut Menko Polhukam terjadi di Kementerian Keuangan. Transaksi ini disebut melibatkan 460 pegawai. Sungguh sebuah ironi di tengah kondisi bangsa yang merangkak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Ada apa ini? Apakah memang tak mudah menelusuri harta tak wajar para pejabat nakal? Bagaimana praktik kotor dilakukan oknum pejabat? Saya akan mencari jawabnya. Memang kalau kasusnya memang terbukti dicopot atau dikeluarkan. Ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Apa Pak kesalahan yang disebutkan di situ dalam surat bukti permulaan itu? Kelalaian ya, belum terbukti pidana, tapi ancaman bisa jadi pidana. Kelihatan trik banget. Waktu itu dari awal saya dipanggil, dia bilang, udahlah kita selesaikan, gak usah bawa-bawa pengacara. Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Dia didapatkan celahnya oleh oknum, ada kesalahan gitu, dan kemudian akhirnya diajak damai. Itu transaksi mereka sampai berapa banyak? Ini ada klien yang datang ke saya ketika dia dilakukan pemeriksaan, ada yang disebut dengan bukti permulaan, menemukan ada tindak pidana pajak. Ketika dia diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak bayar sekian, nanti dijadikan tersangka loh. Berapa banyak? 12 miliar, tapi saya hanya disuruh bayar 1 miliar. Itu dia bilang bagi 2 aja. Kasus Rafael Alun Trisambodo, bak bola salju, menggelinding semakin besar. Terkuak semakin banyak pejabat Kementerian Keuangan diduga berharta tak wajar. Terbaru, Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono. Andi kedapatan bergaya hidup mewah. Dalam laporan harta kekayaan, ia disebut memiliki total kekayaan lebih dari 13 miliar. Hampir menyamai kekayaan Dirjen Pajak Suryo Utomo sebesar 14 miliar. Dalam kasus Rafael, PPATK sudah membekukan ada 40 rekening yang diduga berkaitan dengan bekas pegawai pajak itu dengan total transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD dalam keterangan terbarunya menyebut ada pergerakan uang senilai total 300 triliun rupiah di antara pegawai Kementerian Keuangan. Pergerakan uang ini dinilai tidak wajar dan harus ditindaklanjuti. Saya sudah dapat laporan yang tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Terkait dengan hal ini, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana yang saya hubungi melalui pesan singkat membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah terahkan sekitar 200 informasi hasil analisis kepada Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 hingga 2023. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa ia sudah menerima informasi itu namun tidak menemukan angka 300 triliun yang disebutkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mengenai 300 triliun terus terang saya tidak lihat di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana angkanya. Nanti saya akan kalau kembali lagi ke Jakarta saya akan bicara lagi dengan Pak Mahfud dan juga Pak Ivan. Angkanya itu dari mana? Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang. Bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Karena begini, kemarin tuh kami ngambil sampel 7 dari sekian ratus yang disampaikan itu, sampel 7 yang agak menonjol lah namanya, itu aja sudah 60 triliun. Yang saya katakan itu ingin menegakkan undang-undang tindak pidana pencucian uang.
Namun demikian, Kementerian Keuangan menyebut telah memanggil ada 69 pegawainya yang diduga berharta tak wajar. Jika ada yang tidak wajar dalam LHKPN, lembaga terkait bisa seharusnya melakukan penelusuran terkait dengan hal tersebut. Dan mungkinkah kemudian itu dilakukan? Dan mungkinkah harta berlimpah yang dimiliki oleh pejabat negara yang tidak diketahui asal-usulnya bisa ditindaklanjuti? Adakah aturan soal itu? Nanti saya akan membahas terkait dengan hal ini. Sebelumnya, saudara, saya akan membongkar bagaimana kong-kali-kong oknum pajak dengan wajib pajak. Bagaimana modusnya dan bagaimana pula mereka menyembunyikan hartanya. Ikuti saya, saudara. Saya samarkan nama dan juga audionya saya samarkan untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan dari narasumber saya. Terima kasih, Pak, sudah bersama dengan Niluh. Ya, sama-sama, Mbak. Sehat selalu. Jadi Anda dinyatakan melakukan tindak pidana pajak ya, Pak? Benar? Ada bukti permulaan ke arah sana. Apa, Pak, kesalahan yang disebutkan di situ dalam surat bukti permulaan itu? Jadi sebetulnya kelalaian ya. Jadi kurang kelengkapan dalam laporan. Akhirnya itu kena pasal 8 ayat 3 gitu ya, bahwa saya melakukan kelalaian dan saya dengan kesadaran sendiri itu mengakui itu, dan enggak eloknya bahwa kita mengakui kita salahnya kan belum terbukti pidana, baru lalai, tapi ancaman bisa jadi pidana gitu. Cara-cara seperti diintimidasi ya, jadi kan membingungkan. Saya tahu ini ada kesalahan kita lalai kan artinya masih bisa dikasih kesempatan dong kalau kita memang giat bayar. Dan kesempatan yang dua, artinya dikasih waktu, malah kalau boleh jangan dikatakan diskon denda lah kan gitu. Nah ini kelihatannya trik banget. Lalu saya bilang, saya pun sebetulnya gimana ya, kan saya lihat dinamika pajak ini, peraturan perundang-undangan ini luar biasa. Perubahan yang begitu cepat, sosialisasi pajaknya yang kurang, menyebabkan saya jadi lalai gitu. Oke, Bapak harus membayar berapa, Pak? Ya sebetulnya kalau pokok ya memang kita harus bayar ya, memang itu ada fix, dan itu sudah karena dia diancam bahwa 1 bulan harus dilunaskan. Kalau enggak saya dimasukin tindak lanjut yang menuju ke pidana, ya mau kita nggak ngerti aja, worry juga. Saya lunasi dalam 1 bulan. Dendanya 100%, nilainya miliar juga. Jadi lucu juga menurut saya sih. Saya oke lah, akhirnya saya yakan juga lah. Waktu itu dari awal saya dipanggil, lalu dia coba conditioning bahwa saya di pihak salah, saya harus berita acara. Dia bilang, udahlah kita selesaikan, gak usah bawa pengacara, dia kasih tau lah kalau pakai pengacara. Karena saya bilang, saya ini gak terlalu paham. Saya bilang, karena saya direksi juga, lalu dinamika pajak terlalu tinggi, cepat. Udahlah saya akan bawa pengacara lah yang memahami. Dia bilang, gak usah lah, karena baik juga bawa pengacara. Malah akhirnya berperkara yang ujungnya bukan denda 100%. Jadi malah jadi dalam 400%, lebih mahal daripada Anda kata begitu. Udah melihat antara kita kan bisa diselesaikan. Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan begitu misalnya? Belum ada kata-kata sana ya. Tapi melihat ini kok didesak, dipaksa, bulan ini harus 1 bulan gitu ya. Setelah itu ya lalu pengacara saya nyurat ke sana, dia kaget. Saya dipanggil loh. Nah, waktu dipanggil itu, lucunya, di sinilah mungkin dia telat kontak saya untuk duduk bareng. Dari apa? Saya udah pakai pengacara. Pak, ngapain pakai pengacara? Dia bilang, kan saya bilang nggak perlu. Dia bilang, jadi repot ini. Dia bilang, yaudah akhirnya saya dikasih waktu gini deh Pak. Dikasih waktu 6 bulan saya. Pokoknya ya mungkin dia telat kasih kode sama saya, atau saya juga telat kasih kode. Saya ngerti ya. Arti yang diulang strik 1 bulan ternyata bisa 6 bulan setelah surat pengacara masuk. Diberikan tekanan jadinya ya Pak ya? Padahal Bapak ingin membayar pajak itu dengan benar gitu ya? Dengan benar, tapi perlu waktunya cicil karena kondisi kan. Iya. Tapi yang lucu, soalnya harus 1 bulan. Nah mungkin kalau saya ngejerit barangkali, atau dia tunggu saya stres barangkali, baru ada pembicaraan lain barangkali, saya nggak tahu lah ya. Tapi keburu lebih cepat saya pakai pengacara, makanya dia juga kaget gitu. Jadi Bapak sebagai pengusaha, apa yang Bapak harapkan atau mungkin ada yang Bapak ingin pesankan? Begini, buat teman-teman saya pengusaha ya, jadi harus hati-hatilah sama pajak. Kita ngerti bahwa negara ini butuh uang sekarang ini, walaupun sekarang ini ada dilema lah ya, ada mafia pajak segala macam, malah himbauan jangan bayar ya. Tapi terlepas itu, aturan itu harus diikuti betul, karena dinamika tinggi sekali, saya nggak ngerti ya. Pesan kepada pemerintah Pak? Pemerintah saya berharap, ya sosialisasilah dengan cepat ya, dengan secara luas ya, kalau perlu di kumpulan pengusaha, nggak hanya lewat begitu aja, sehingga kita juga
artinya nggak terlewatkan lah, karena penting. Kalaupun ada yang terlewatkan, harus juga lihat penanganannya, jejak rekam kita lah. Kalau memang kita nggak pernah masalah pajak, janganlah disatukan seperti itu. Ya, kalau kita nggak dibina, malah dibinasakan gitu, kira-kira gitu lah. Jadi Bapak setuju kalau pemerintah melakukan bersih-bersih oknum pegawai pajak yang nakal? Itu dengan kasus yang baru, wah kita berharap. Saya juga sebenarnya setuju kalau nggak diberesin, ya kita juga masa mau bayar pajak dimakan sama mereka kan gitu. Baik, terima kasih Pak sudah berbagi cerita di program Niluh. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Pegawai Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan. Ada dugaan banyak oknum yang bermain-main untuk menghasilkan kekayaan sendiri. Benarkah itu? Bagaimana kemudian itu dijalankan? Saya sudah bersama dengan Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, Joyada Sialagan. Pak Joyada, terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Jadi Anda adalah Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia. Ya. Sering berurusan dengan masalah perpajakan. IKAPI itu adalah Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia yang memiliki visi dan misi penegakan hukum pajak berkeadilan. Oke. Benar tadi Mbak Nilo bilang, sejak 1999 saya sebagai konsultan pajak dan pengacara pajak sering mengalami kejadian-kejadian yang ada supply dan demand lah. Disebutkan dalam tanda kutip ada yang namanya kong kali kong antara wajib pajak dan oknum pajak, teman-teman kita. Itu banyak terjadi? Sebenarnya sejak saya jadi konsultan pajak itu, sejak 1999, itu udah sering terjadi. Itu biasanya seperti apa yang kong kali kong yang muncul itu, yang terjadi itu? Ini sebenarnya ada juga wajib pajak yang nakal, seperti ada transaksi tapi tidak mempunyai NPWP. Kedua, sudah punya NPWP tapi menyampaikan SPT yang tidak baik dan benar. Dan juga menggunakan faktur-faktur pajak fiktif. Dan juga membawa kekayaannya atau penghindaran pajak dengan mentransfer dananya ke luar negeri. Ini kan tindak pidana pajak sebenarnya. Mungkin dengan adanya tindak pidana pajak ini, oknum-oknum tertentu itu menakut-nakutin wajib pajak tersebut. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ada wajib pajak yang nakal, itu yang kemudian membuat oknum pajak mengajak bermain? Iya, namanya pengusaha ya pasti ada cost and benefit. Daripada saya habis waktu, tenaga dan pikiran, udahlah selesai aja lah. Jadi ini dimulai dari wajib pajak nakal atau dimulai dari oknum yang nakal? Oknum pajakan yang nakal? Kalau saya dengar dari klien saya sih pernah diajak. Justru ada oknum-oknum pajak, janganlah menggunakan si A, si B, dan si C. Karena saya konsultan pajak. Konsultan pajak itu nggak semuanya yang seperti itu. Kan banyak juga yang baik. Tadi ketika dia didapatkan celahnya oleh oknum, ada kesalahan gitu. Dan kemudian akhirnya diajak damai. Itu kan ada transaksi, ada uang damai. Itu biasanya nilainya sampai berapa? Nah, ini kebetulan 2 minggu yang lalu case masih hangat kejadian-kejadian yang seperti di medsos itu. Tapi teman-teman kita di pajak itu masih berani aja. Ini ada klien yang datang ke saya ketika dia dilakukan pemeriksaan, ada yang disebut dengan bukti permulaan. Bukti permulaan itu adalah ketika si Fiskus menemukan ada tindak pidana pajak. Ketika dia diperiksa sebagai saksi, tiba-tiba ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak bayar sekian, nanti dijadikan tersangka loh. Berapa banyak itu? Ya kemarin sih dia bilang 12 M ya, 12 miliar. Tapi saya hanya disuruh bayar. Disuruh bayar berapa? 1 miliar. Kenalan Anda itu memiliki kesalahan atau pidana pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak senilai 12 miliar. 12 miliar. Sehingga dia harus membayar ke negara 12 miliar. Tapi oleh oknum pajak diajak berdamai. Diajak berdamai. Kemudian diajak berdamainya dia diminta berapa? Kata kerabat saya itu dia bilang bagi 2 aja. Jadi 12 miliar kan jadi berarti jadi 11. 11 berarti 6 ke oknum tersebut. Itu dari satu orang? Dari 1 orang. Dan itu Anda tahu terjadi banyak di negara ini? Sepengalaman saya sering terjadi seperti itu. Apa biasanya modus yang dilakukan juga untuk kemudian menghasilkan duit dari wajib pajak? Nah, ada lagi yang namanya pada saat pemeriksaan pajak, ketika dalam melakukan pemeriksaan pajak yang harusnya lebih bayar restitusi menjadi kurang bayar. Orang ketika menyampaikan SPT minta restitusi misalkan sebesar 2M kok tiba-tiba jadi
kurang bayar 4M. Ini kan ketakutan nih, supaya restitusinya lancar, yang 4M tersebut, ya di situ bermain. Kalau nggak kita ikutin apa kata oknum tersebut, bisa menjadi kurang bayar. Oke. Gitu. Kemarin itu Mahfud MD sempat mengatakan bahwa pegawai Kementerian Keuangan yang nakal itu ada dari 2 lembaga, yaitu pajak dan bea cukai. Ya. Benar adanya itu? Ya, sepengetahuan saya ada sih. Bea Sepengetahuan cukai juga saya. memang Bea memang cukai menjadi itu, lahan bermain. Contohnya pada saat ada barang kita masuk, kan ada demurrage cost. Itu demurrage cost itu kan biayanya tinggi. Tapi ketika supaya barang kita ini cepat keluar, ya udah di situ celahnya. Ya Itu mungkin biasanya sampai membayar berapa? yang pernah saya tangani itu harus bayar sekitar 3M, 4M, 5M. Dan itu bayar ke orang pribadi? Ya, ada oknum. Tapi Oke. kan kalau memang Artinya bukan ke negara membayar bukan ke 3 negara. miliar itu ya? Tapi kalau ke negara harus ada dong buktinya. Anda kan juga konsultan pajak. Ya. Dalam kasus Rafael, ada juga konsultan pajak yang bermain dengan Rafael, begitu. Ya. Itu adalah praktek yang lazim terjadi? Seperti yang saya sampaikan tadi, udah sering terjadi. Sudah sering terjadi? Udah sering terjadi, menggunakan yang namanya nomini tersebut untuk menghilangkan beberapa item-item tertentu dari kekayaan tersebut. Kalau tadi mendengar angka-angka miliaran, mungkin ratusan juta hingga miliaran masuk ke orang pribadi, itu kan banyak sekali sebenarnya. Mereka kan harus menyembunyikan karena mereka adalah pejabat negara. Pada praktiknya bagaimana mereka menyembunyikan itu, bisa mengelabui negara? Memang sering saya lihat begitu bentuk-bentuk bagaimana caranya untuk menyembunyikan hal tersebut. Misalkan contohnya membelanjakan terhadap sesuatu barang untuk istrinya, untuk pacarnya, untuk keluarganya, untuk yang lain-lain. Itu bisa membelanjakan, mentransfer, dan juga membayarkan dalam hal sesuatu tertentu. Cara mereka menyembunyikan itu memang sedemikian rapinya kah, sehingga negara tidak bisa mendeteksinya? Kalau ini memang benar-benar menjadi politikal pemerintah dan bukan hanya pencitraan, gampang sekali kok. Ada PPATK, ada kejaksaan, ada kepolisian di Mabes Polri, bisa cepat sekali. Jadi menurut Anda nggak pinter-pinter amat kok mereka nyembunyiinnya? Betul. Cuman ada yang tutup mata aja untuk nggak tahu gitu ya? Betul. Oke, jadi Anda mau mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya nggak serius-serius banget mau membersih-bersih terkait oknum pegawainya yang nakal ya? Kalau saya bilang nggak serius-serius amat, saya nggak bisa juga menyatakan seperti itu. Tapi kami dari organisasi KAPI sebagai anak bangsa memberikan saran kepada teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak, dari Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan juga dalam hal ini pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Menko Polhukam juga, kalau punya political will, gampang kok membersihkan itu. Dan teman-teman advokat ataupun teman-teman konsultan pajak mau kok bongkar? Mau, cuma kan kita kalau terlindungi? Kalau terlindungi. Sepengalaman Anda dan sepengetahuan Anda, mungkinkah oknum yang nakal itu bermain sendiri? Atau mereka punya backup atasannya? Sepengetahuan saya ya, tidak mungkin dia bermain sendiri. Karena kalau bermain sendiri gampang ke trap kok. Saya di sini tidak mau menjelek-jelekkan teman-teman saya di Direktorat Jenderal Pajak. Saya juga banyak teman, kita sering sharing bagaimana supaya ini menjadi benar. Gitu loh. Terima kasih Bung Joyada Sialagan, Ya. Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia, sudah mau belak-belakan di Niluh. Tentu nanti kita akan harapkan sekali lagi seperti yang Anda bilang, semoga ini adalah political will yang kuat oleh pemerintah untuk benar-benar bersih-bersih terkait oknum yang nakal. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih Mbak Niluh. Dianggap menjadi kunci mengungkap harta tak wajar, apa isi laporan harta kekayaan penyelenggara negara? Ada 5 data yang harus diisi ketika seorang penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya. Data wajib berupa keterangan profil, jabatan, dan harta. Data tambahan diantaranya keterangan terkait aset tanah dan bangunan, serta alat transportasi, mesin, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan barang seni. LHKPN juga berisikan keterangan kepemilikan surat berharga, deposito, giro, dan tabungan. Penerimaan juga wajib dilaporkan, seperti gaji, tunjangan, hasil investasi, warisan, dan hibah. Terakhir, pengeluaran juga dilaporkan,
seperti biaya rumah tangga, pembayaran pajak, pelunasan hutang, hingga perolehan harta baru. Berantas oknum pegawai nakal memang jadi tantangan berat. Sejatinya mereka tak bekerja sendiri untuk memperkaya diri. Kesungguhan pemerintah dinanti. Mampukah berantas sampai tuntas? Kasusnya memang terbukti, maka dilakukan hukuman disiplin. Ada yang sudah dicopot atau dikeluarkan. Kita nantikan. Lahan basah Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai memang rentan membuat terpeleset. Butuh keteguhan hati, integritas tinggi agar tetap berjalan tegak lurus di tengah godaan. Namun lebih dari itu, butuh pengawasan ketat. Jika sekarang jadi momen sih, maka harus dipastikan tak gunakan sapu kotor. Saya, Lil Uspa, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Milu.